Visiting Jakarta? There are so many reasons to stay longer. Because you're not just entering a city, you're diving into a living, breathing rhythm of culture, color, and the unexpected experiences. Wow, at first sight! Art, heritage, and faith. From historic walls to modern halls. Sacred spots meet street pop. So much culture, it's non-stop. It's melting pot. Tap in, hop on. No stress at all. Jakarta's access is one for all. Go slow or go fast. Whoosh! Wanna breathe? We got green. Wanna dip? We got clean. From hidden beaches to navy scenes, nature here's a city queen. Sweet, spicy, sticky, tasty, flavors so bold they might feel spacey. From street to a gourmet slice, every bite, very nice, very cutesy. Here for business? Bring your device. The vibe is chill, but always nice for mice. Concerts? Check. Catwalks? Bad. Events? Rule. Sports? Cool. Expos? Fool. Or even filming in Jakarta? All set. Sky high suites or homey stays? You're safe, you're warm in so many ways. For centuries long and still today. So restful, so mindful, so very demure. Jakarta isn't just a place to visit. It's where you meet, sip, eat, walk, laugh, chill, dance, swing even when you will. It's still a perfect day in Jakarta and sleep without pause. Every day brings a new cause. So don't just pass. Stay for Jackation. So what are you waiting for? The more you discover, the more you adore. And the longer you stay, the more you enjoy the unexpected Jakarta. Every great story deserves the perfect setting. And here, in the heart of Southeast Asia, Jakarta is ready to be your stage. From vibrant cityscapes to timeless heritage, from coastal horizons to hidden cultural gems, Jakarta offers filmmakers an unmatched variety of backdrops. Whatever your genre, Jakarta strengthens the mood, shapes the character, and brings your story to life. Jakarta is more than just locations. It's world-class facilities and a production ecosystem at your service. Hotels, catering, transport, vendors, fixers, you name it. And now, the city government is actively supporting filmmakers. With easier permits and production assistance, Jakarta makes filming not only inspiring, but also seamless. Here, stories find their true canvas. Explore Jakarta, discover Indonesia. Jakarta, City of Cinema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Fernandes Simangunsong, para dosen, rekan-rekan sejawat, serta para hadirin yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya, Ivan, seorang aparatur di bidang ekonomi dan kreatif, berbagi refleksi tentang bagaimana paradigma dan metodologi ilmu pemerintahan berperan dalam membentuk birokrasi yang adaptif dan melayani di era kolaboratif saat ini. Konsep penelitian ilmu pemerintahan.
Apakah itu pemerintahan? Apakah pemerintahan itu sebuah ilmu atau pengetahuan? Mana yang lebih besar antara pengetahuan dengan ilmu? Apakah pemerintahan merupakan bagian dari ilmu sosial? Hal-hal itu menjadi pertemuan awal bagaimana memahami sebuah ilmu pemerintahan yang saya pribadi dapatkan dari Prof. Fernandes. Dan terima kasih Prof. Luar biasa penjelasannya selama berada dengan dan berinteraksi dengan Prof. Bahwa banyak ilmu dan kaitannya dengan apa yang harus saya pelajari sebagai aparatur sipil negara terhadap yang insight-insight yang Prof berikan. Pengertian ilmu adalah seperangkat aturan dan bentuk guna penelitian yang diciptakan oleh orang-orang yang menghendaki jawaban yang Anda. Hoover tahun 1998. Kemudian ilmu adalah deskripsi data pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rumus-rumus yang sederhana. Pucawijatna tahun 1975. Ilmu sama dengan pengetahuan kemudian sama dengan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri. Sekali lagi kami mengutip Prof. Fernandes, yaitu satu, mempunyai objek tertentu, kemudian memiliki metode tertentu, kemudian bersifat empiris, sistematis, dapat ditransformasikan, bersifat universal dan bersifat bebas nilai. Artinya objek ilmu mempunyai objek tertentu, maka objek material, objek yang disorot, objek formal atau lokus, sudut penyorotannya seperti apa, kemudian ada fokus. Bersifat empiris, artinya apa? Dapat ditangkap oleh panca indera, kemudian terukur, teramati, dapat diverifikasi. Kemudian bagaimana ilmu itu disebut pengetahuan adalah satu, memiliki metode tertentu. Metodenya bersifat umum, metode bersifat khusus yang berkaitan dengan objek formal ilmu yang bersangkutan. Nah, berlanjut kita membahas tentang objek ilmu pemerintahan. Yang nomor satu, ilmunya ilmu negara, objek materialnya adalah pasti negara. Kemudian objek formalnya sejarah, bentuk, jenis, dan susunan negara. Yang nomor dua, hukum tata pemerintahan. Objek materialnya adalah negara, kemudian objek formalnya adalah apa aja? Produk hukum negara, kemudian hubungan antara lembaga negara, kemudian objek ilmu pemerintahnya ketiga, apa saja? Yang ketiga, ilmu dinamakan administrasi negara. Objek materialnya tentu saja apa? Sama seperti hukum tata pemerintahan dan negara, yakni negara. Objek formalnya apa saja? Administrasi, manajemen, organisasi, kepemimpinan, dan hubungan antar manusia. Kemudian nomor 4, ilmunya ada ilmu politik. Objek materialnya tentu saja tetap negara. Objek formalnya apa? Proses pembentukan kekuasaan. Ini politik, penting sekali. Karena lingkupnya kalau di ilmu pemerintahan dari dinamakan FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian berkembang apakah itu di ilmu administrasi negara. Nah, kemudian ada masuk di hubungan internasional. Kemudian objek materialnya apa? Tetap negara, kemudian hubungan antar negara. Yang nomor 6, ilmu pemerintahan. Objek materialnya apa? Negara, kemudian kewenangan dan pelayanan publik. Ini yang menjadi kata kuncinya. Ilmu pemerintahan, objek materialnya adalah negara, kemudian objek formalnya apa? Kewenangan dan pelayanan publik. Mari kita sama-sama ukur dengan cara satu, sistematis. Ilmu itu tersusun seperti sebuah limas. Terdiri dari konsep-konsep, proposisi-proposisi, teori-teori, dan dalil-dalil. Hubungan antar unsur dalam suatu ilmu bersifat fungsional, sehingga terbentuk sebuah kesatuan yang sistematis. Logos ilmu berkaitan dengan yang kita namakan science tree. Yang kedua, dapat ditransformasikan sebagai pengetahuan yang sistematis. Sebagai pengetahuan yang sistematis dan metodis, ilmu harus dapat ditransformasikan dari satu orang ke orang lainnya. Melalui transformasi tersebut, ilmu dapat berkembang secara meluas.
Kemudian yang ketiga, pengukurannya adalah bersifat universal dan bebas nilai. Ilmu bersifat universal dalam arti satu, bebas ruang, penting. Yang kedua, bebas waktu. Yang ketiga, bebas nilai. Bebas nilai ada dua pandangan yang mendasari hal ini, yakni bebas nilai positif, kemudian tidak bebas nilai, pandangan ideologis. Pearson tahun 1985. Nah, akan kita bahas banyak sekali, mulai dari aliran Eropa kontinental, ilmu pemerintahan di Indonesia, bagaimana model unitaris, otoritas kewenangan, kemudian berkembang kepada pelimpahan kewenangan dari pemerintahan nasional ke sub pemerintahan nasional. Kemudian di bawahnya lagi ada ajas-ajas pemerintahan, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan. Kemudian ke bawahnya lagi ada praktek pemerintahan harus disertai dengan tentu saja personel, SDM, peralatan, kemudian pembiayaan. Yang keempat, tentu saja yang penting juga adalah dokumentasi. Kemudian masuk namanya ilmu pemerintahan, governmental studies. Kemudian berkembang menjadi ilmu administrasi negara atau public administrasi studies. Nah, dengan praktek pemerintahan hanya disertai dengan pembiayaan dokumentasi, cikal bakal terakhirnya ilmu kebijakan publik, yakni sebagai media yang menggabungkan dua aliran yang mewarnai ilmu pemerintahan. Kebanyakan dulu bilangnya adalah public policy. Kemudian masuk ke aliran Anglo-Saxon. Aliran Anglo-Saxon Amerika pemerintahan modelnya adalah model federalis, terbagi menjadi power, kekuasaannya, kemudian terbagi lagi menjadi pencerahan kekuasaan dari state ke central state, ke pemerintahan pusat, kembali lagi ke ajas pemerintahan, devolution, kemudian praktek pembiayaan hanya disertai dengan pembiayaan dan dokumentasi. Nah, antara aliran Eropa kontinental, antara aliran Anglo-Saxon, itu akan menjadikan jika bakal terjadinya ilmu kebijakan publik. Ilmu kebijakan publik, dan kalau di pemerintahan Indonesia, bagaimana kebijakan program BOS, program PNPN. Nah, hal-hal inilah yang menjadi penting bahwa ini adalah jika bakal terjadinya ilmu pemerintahan. Pengetahuan yang dicari melalui ilmu pengetahuan yang benar, 3 kriteria kebenaran ilmiah. 3 kriteria penilaian ilmiah. 1, koherensi. 2, korespondensi. 3, pragmatis. Etos dari ilmu sosial adalah mencari kebenaran yang objektif truth, sehingga muncul bias pandangan karena 1, pengaruh warisan dari generasi lama, pengaruh lingkungan politik, sosial, dan budaya, pengaruh dari individu yang bersangkutan. Penelitian pemerintahan adalah usaha untuk menemukan dan mengembangkan dan menguji gejala, peristiwa, fenomena, dan dinamika pemerintahan guna menciptakan kebenaran ilmu pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik. Jadi, ilmu pemerintahan bisa kita dasari pada kewenangan dan pelayanan publik secara koherensi, secara korespondensi dan pragmatis yang berangkat dari pemikiran yang satu, sistematis dengan kekuatan teoritik, legalistik, empirik, dan inovatif. Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? Kemudian, jika melihat pengertian penelitian pemerintahan,
maka dapat dijelaskan bahwa mahasiswa peneliti, penggiat ilmu pemerintahan harus memahami bahwa semua penelitian pemerintahan harus memiliki unsur satu, penelitian pemerintah tidak lepas dari konteks kewenangan dan pelayanan publik. Yang kedua, penelitian pemerintahan harus menampilkan kebenaran ilmu pemerintahan baik secara koherensi, korespondensi, pragmatis untuk menghasilkan sebuah novelty atau kebaharuan. Penelitian pemerintahan memiliki 4 kekuatan berpikir, yaitu kuat dalam teoritik, kuat dalam legalistik, kuat secara empirik, dan kuat secara inovatif. Kajian ilmu pemerintahan tidak boleh jauh dari konteks ilmu pemerintahan, yaitu bicara tentang yang tadi seperti kami sebutkan, yakni kewenangan dan pelayanan. Kewenangan pusat dan kewenangan daerah, atau berapa banyak kajian tentang asas pemerintahan, sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, devolution, penugasan dan bantuan, atau beberapa banyak kajian yang menggabungkan denominasi ilmu pemerintahan pada ilmu lainnya, atau beberapa banyak kajian yang fokus pada pengetahuan keilmuan, baik yang bisa dilihat secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pemerintahan. Perlu adanya pergeseran paradigma yang mendasar dan hapus lainnya program ilmu pemerintahan, bahwa dalam konsep penelitian dan pengembangan ilmu pemerintahan, pendekatannya bukan judul, tapi masalah. Terima kasih. Ilmu pemerintahan pada dasarnya merupakan ilmu tentang kewenangan dan pelayanan publik. Dua hal tersebut menjadi hal yang penting, seperti yang ditegaskan oleh Profesor kebanggaan kita, Profesor Fernandes Simangunsong dalam orasi ilmiahnya pada tahun 2021. Lagi, 1, 2. Yang saya hormati Bapak Gubernur Banten, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pemerintah tidak hanya berbicara tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, tetapi yang lebih jauh tentang bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk melayani masyarakat adil, efektif, dan tentu saja bermartabat. Dalam konteks perubahan sosial, teknologi, dan birokrasi yang semakin cepat, pendekatan pemerintahan yang statis dan birokratik sudah tidak lagi memadai. Tentu saja tidak lagi memadai. Pemerintah harus menjadi organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi nilai pada pelayanan publik. Sekali lagi, menekankan pada pelayanan publik. Paradigma ini menuntut sinergi antara teori akademik, praktek lapangan, antara refleksi ilmiah, dan tentu saja pengalaman empiris. Paradigma ilmu pemerintahan, saya sebagai praktisi di pemerintahan daerah menyadari bahwa tantangan utama birokrasi bukan hanya pada persoalan prosedur, melainkan pada cara pandang terhadap pelayanan publik itu sendiri. Paradigma lama yang menempatkan pemerintah sebagai pengendali tunggal, sebagai the only matters, perlahan bergeser menuju paradigma baru yang lebih partisipatif dan lebih terbuka. Menurut Profesor Fernandes Simangunsong, ilmu pemerintahan harus bertransformasi menjadi ilmu hubungan antara pemerintah dan warga negara yang berbasis pada etika, tanggung jawab, dan kolaborasi. Jakarta is ready to be your stage. Pemerintah bukan lagi sebagai regulator, bukan sekali lagi sebagai regulator, tetapi fasilitator bagi tumbuhnya kreativitas masyarakat. Asia, Jakarta is ready to be your stage. From vibrant cityscapes to timeless heritage, from coastal horizons to hidden cultural gems,
Jakarta offers filmmakers an unmatched variety of backdrops. Whatever your genre, Jakarta strengthens the mood, shapes the character, and brings your story to life. Jakarta is more than just locations. It's world-class facilities and a production ecosystem at your service. Hotels, catering, transport, vendors, fixers, you name it. And now, the city government is actively supporting filmmakers. With easier permits and production assistance, Jakarta makes filming not only inspiring, but also seamless. Here, stories find their true canvas. Explore Jakarta. Perubahan paradigma ini secara nyata, dulu pemerintah menganggap sebagai the only one controlling. Kini harus pandang sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat. Pemerintah tidak boleh lagi mempersulit masyarakat, pelaku usaha, atau mempermudah agar mereka dapat berkontribusi pada ekonomi lokal. Perubahan-perubahan ini menggambarkan prinsip yang diungkapkan pada Den Haag dalam teori New Public Services. The role government is to serve, not to steal. Artinya, pemerintah tidak lagi menjadi penguasa yang mengatur dari atas, tetapi pelayan yang memastikan setiap warga negara memiliki ruang untuk berkembang. Ya, ruang untuk berkembang diperlukan agar mendidik masyarakat mendapatkan akses kepada setiap elemen pemerintahan. Dengan demikian, paradigma pemerintahan modern harus menggabungkan dua nilai utama, adaptif dan pelayanan. Adaptif, karena pemerintah harus responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta melayani karena inti pemerintahan adalah kemanusiaan. Dalam tataran metodologis, ilmu pemerintahan menuntut pada pendekatan yang bersifat teoritik, legalistik, empirik, serta inovatif. Sebagaimana disampaikan dalam bahan kuliah kami, ilmu pemerintahan. Keempat pilar tersebut menjadi landasan utama bagi pengembangan riset dan kebijakan publik yang ilmiah serta aplikatif. Pertama, pendekatan teoritik menekankan pentingnya kerangka konseptual yang kuat. Setiap kebijakan publik harus memiliki dasar ilmiah yang jelas, bukan sekedar pertimbangan politik jangka pendek. Kedua, pendekatan legalistik memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah memiliki legitimasi hukum yang kuat dan konsisten dengan prinsip konstitusi. Yang ketiga, pendekatan empirik menuntut bukti lapangan, data, dan pengalaman nyata sebagai bahan validasi teori. Yang keempat, pendekatan inovatif mendorong pemerintah untuk berpikir kreatif dan kolaboratif dalam mencari solusi atas masalah publik. Sejalan dengan itu, dalam disertasi yang dibahas oleh oponen ahli Dr. Glora Ginting di Universitas Sumatera Utara, dikemukakan konsep agile government, yakni pemerintahan yang cepat, fleksibel, dan berorientasi pada hasil. Model ini tentu saja mengedepankan kolaborasi lintas sektor, serta memanfaatkan teknologi digital dalam proses administrasi publik. Saya melihat bahwa metodologi yang kuat membantu pemerintah memahami masalah secara sistematis, sekaligus merancang solusi yang tentu saja realistis. Ilmu pemerintahan yang metodologis tentu saja bukan hanya untuk menulis laporan, tetapi itu adalah untuk mengubah cara kita berpikir dan bertindak dalam melayani masyarakat.
bagaimana mendekatkan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas. Itu juga menjadi yang utama. Nah, tantangan dan peluang pemerintahan adaptif. Mari kita bahas bahwa perubahan paradigma dan metodologi tentu tidak selalu berjalan mulus. Pemerintah sering terjebak pada dilema antara aturan yang kaku dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Sebagai contoh, dalam pengembangan kawasan wisata, kami diharapkan pada kolaborasi multi pihak antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha, serta akademisi. Nah, dari keempat aktor tersebut pasti terjadi perbedaan kepentingan, perbedaan persepsi, perbedaan ekspektasi. Nah, ini yang menjadi kendala yang harus menjadi pemecahan bersama. Nah, disinilah pentingnya kolaborasi pentahelix. Pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media harus berjalan seperti rel kereta api yang berjalan membangun visi dan misi yang bersama. Pemerintah berperan sebagai konektor, penghubung antara kepentingan yang berbeda demi kemaslahatan bersama. Selain itu, tantangan birokrasi digital juga muncul. Hal ini yang menandai keadaan SDM yang ada di dalam pemerintahan sekarang. Birokrasi digital. Meskipun teknologi dapat mempercepat pelayanan, perubahan ini membutuhkan tentu saja kesiapan sumber daya manusia dan tentu saja budaya kerja yang terbuka. Teknologi mensyaratkan hal itu. Perubahan tidak hanya berdasarkan hanya pada sistem, tetapi juga berbasis pada nilai. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Prof. Fernandes, inti pemerintahan bukanlah prosedur, melainkan public trust. Kepercayaan publik menjadi yang utama. Pemerintahan yang adaptif tidak hanya cepat dalam bertindak, tetapi juga transparan, akuntabel dalam semua prosesnya. Izinkan kami menyampaikan hasil kajian dengan tema kepemimpinan yang menginspirasi dan inovasi pelayanan pemerintah di era disrupsi. Yang pernah kami sampaikan bahwa dalam pemikiran Profesor Dr. Sampara Lukman tentang inovasi pelayanan pemerintah berbasis digital, kedua gagasan ini memiliki keterkaitan yang kuat. Karena keduanya menekankan pentingnya nilai, visi, dan orientasi moral membangun pemerintahan yang inspiratif dan berorientasi pada pelayanan publik. Ada beberapa hal yang perlu saya bahas, terutama tentang Simon Sinek memperkenalkan konsep Golden Circle yang terdiri dari tiga elemen utama, yakni why, how, and what. Why menggambarkan alasan mendasar di balik tindakan seorang pemimpin, mencakup nilai, keyakinan, serta tujuan eksistensial yang mendorong kebijakan dan strategi. How menjelaskan cara atau proses untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, sedangkan what adalah hasil nyata berupa kebijakan, program, atau produk yang dihasilkan. Sengaja kami menggabungkan bahwa dari hasil kajian yang kami dapatkan dari Prof. Sampara Lukman, bahwa dalam terminologinya Sinek menyatakan bahwa pemimpin besar berpikir dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Kebanyakan organisasi atau institusi memulai dari apa yang mereka lakukan, kemudian berpikir tentang bagaimana melakukannya, dan terakhir baru memikirkan mengapa. Padahal pemimpin yang hebat selalu memulai dari why, dari nilai, keyakinan, dan moral yang menjadi sumber inspirasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sinek, people don't buy what you do, they buy why you do it. Artinya, masyarakat tidak terinspirasi oleh apa yang dilakukan pemerintah, melainkan oleh mengapa hal itu dilakukan, apa nilai dan tujuan yang mendasarinya. Ini penting bagaimana
kami sebagai mahasiswa untuk memahami ilmu pemerintahan, dan inilah yang menjadi inspirasi bagaimana sebagai aparatur sipil negara kami mendapatkan ilmu pemerintahan ini dari profesor-profesor yang luar biasa, memberikan nilai, memberikan pencerahan kepada kami. Nah, dan ini menjadi dasar bahwa kepemimpinan yang dimulai dari why mampu menumbuhkan kepercayaan, loyalitas, dan motivasi intrinsik baik di kalangan aparatur maupun masyarakat. Aparatur bekerja bukan karena paksaan administratif, tapi karena merasa bagian dari misi besar untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Terima kasih bahwa saya bersyukur bahwa di ilmu pemerintahan ini saya juga banyak belajar dari contoh konkret justru di kelas kami. Bupati Purbalingga, Bu Tiwi, luar biasa. Saya pribadi mendapat pencerahan dari beliau mengenai kepemimpinannya dengan why, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan martabat warga. Beliau menyatakan bahwa Purbalingga sebagai salah satu 5 besar daerah termiskin, di mana kepemimpinan beliau bisa mengatasi itu dalam periode kepemimpinannya. Nah, dari hal ini kami bisa mempelajari bahwa kepemimpinan dengan why jelas, yaitu meningkatkan martabat dan harkat warga Purbalingga. Itu yang saya pelajari dari diskusi kami dengan Bupati Bu Tiwi. Terkait lain, how-nya berupa reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Bu Tiwi, termasuk dengan kolaborasi lintas sektor. Ini mungkin bisa dipelajari oleh saya pribadi bahwa kepemimpinan di bawah Bu Tiwi banyak memberikan hasil, dan ilmu pemerintahan secara konkret membahas itu, bahwa kasus ini menunjukkan bahwa visi dan nilai moral yang kuat dapat menjadi motor dalam perubahan nyata dalam pemerintahan daerah. Nah, konsep-konsep ini juga tercermin dalam pemimpin dunia. Steve Jobs, kita mulai dengan Steve Jobs, karena inovasi harus menantang status quo. Bagaimana dia terus melakukan inovasi sehingga dengan Apple-nya bisa menjadi salah satu tren bahwa memakai Apple adalah itu hal yang keren. Kemudian bagaimana Mahatma Gandhi berjuang dengan nilai moral tanpa kekerasan. Nelson Mandela mengedepankan keadilan dan rekonsiliasi. Jacinda Ardern menempatkan empati dan kemanusiaan sebagai inti kebijakan publik, dan Elon Musk menggerakkan ribuan orang melalui visi besar, tantangan masa depan, energi, dan eksplorasi ruang angkasa. Dari contoh-contoh di atas, bahwa pemimpin yang menginspirasi tidak hanya memerintah, tapi menggerakkan hati dan keyakinan masyarakat. Sedangkan kita berbicara tentang pemerintahan daerah, sekarang ini masih banyak yang menjadi istilahnya idola, dari mulai pada zaman sebelumnya adalah ada Pak Joko Widodo, kemudian sekarang beralih ke Pak Prabowo, kemudian dengan menteri-menterinya yang luar biasa memberikan nilai-nilai seperti ada nilai yang lebih di Menq-nya, dan ini menjadikan bahwa ilmu pemerintahan itu dinamikanya luar biasa. Kemudian inovasi pelayanan pemerintah di era disrupsi. Pelayanan pemerintah pada hakikatnya merupakan proses pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Dalam paradigma modern, pelayanan publik tidak boleh dipandang sebagai hukum penjual dan pelanggan, melainkan sebagai relasi antara negara dan warga negara. Karena itu orientasi utama pelayanan publik adalah kepentingan publik dan nilai kewarganegaraan. Ada namanya paradigma baru dinamakan The New Public Services, NPS. Paradigma ini dikembangkan oleh Den Hart pada tahun 2007, menandai pergeseran dari pola lama yang birokratis ke pola baru yang demokratis dan partisipatif. Nah, beberapa poin penting dari New Public Services itu adalah, yang pertama, service citizen, not customer. Pemerintah berperan sebagai pelayan, bukan pengendali. Yang kedua, seek the public interest. Setiap kebijakan berorientasi pada kepentingan publik. Yang ketiga, think strategically, act
democratically. Sejalan dengan itu, strategi dijalankan melalui partisipasi masyarakat. Dan yang keempat, value people, not just productivity. Menghargai nilai-nilai kemanusiaan lebih dari sekedar efisiensi. Dan yang kelima, recognize that accountability isn't simple. Akuntabilitas bersifat kompleks dan multidimensi. Paradigma ini menekankan bahwa pelayanan publik yang sejati adalah pelayanan yang manusiawi, transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Kemudian kita bicara tentang etika dan budaya pelayanan pemerintah. Pelayanan pemerintah berkualitas dibangun melalui budaya etis dan komitmen moral. 5 dasar penyelenggaraan pelayanan publik. 1. Trust, kedisiplinan, dan kejujuran sebagai dasar kepercayaan publik. Kemudian profesionalism, kemampuan inovatif, responsif, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, excellence, semangat untuk memberikan pelayanan terbaik, dan ketulusan, integrity, tanggung jawab dan keandalan dalam melaksanakan tugas, kemudian customer focus, kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat secara nyata. Filosofinya dapat dirangkum dalam satu kalimat sederhana, melayani dari hati, dengan hati, dan hati-hati. Paradigma ini dikembangkan oleh Den Hart and Den Hart tahun 2007 dan menandai pergeseran dari pola lama yang birokratis ke pola baru yang demokratis dan partisipatif. Beberapa prinsip utama NPS adalah sebagai berikut. 1. Serve citizen, not customers. Pemerintah berperan sebagai pelayan, bukan pengendali. Yang kedua, seek the public interest. Setiap kebijakan berorientasi pada kepentingan publik. Dan yang ketiga, think strategically dan act democratically. Strategi dijalankan melalui partisipasi masyarakat. Value people, yang keempat, not just productivity. Menghargai nilai kemanusiaan lebih dari sekadar efisiensi. Yang kelima, recognize that accountability isn't simple. Akuntabilitas bersifat kompleks dan multidimensi. Paradigma ini menekankan bahwa pelayanan publik yang sejati adalah pelayanan yang satu, manusiawi, yang kedua, transparan, yang ketiga, partisipatif, dan yang tentu saja yang terakhir adalah berkeadilan. Hal ini yang menjadi penting, menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kemudian bagaimana etika dan budaya pelayanan pemerintah? Ini yang akan menjadi pertanyaan dan ini yang selalu menjadi kendala dalam bagaimana sih pelayanan pemerintah selama ini, bagaimana sih budayanya. Itu yang selama ini menjadi pameo bahwa budaya pelayanan pemerintah selama ini buruk. Padahal pelayanan pemerintah itu harus berkualitas, dibangun melalui budaya yang etis, dan tentu saja rujukannya adalah moral. Bagaimana mungkin ketika etika, budaya, pelayanan akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat ketika komitmen moralnya akan dipertanyakan selanjutnya. Yang paling penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebenarnya adalah satu, trust. Jika masyarakat trust kepada pemerintahan, maka kejujuran dan dasar kepercayaan publik menjadi utuh. Yang kedua, bagaimana etika dan budaya, profesionalisme, kemampuan inovatif, responsif, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian kita harus mengembangkan excellence, semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan ketulusan. Kemudian yang keempat, yang paling penting juga adalah integritas. Tanggung jawab, keandalan dalam melaksanakan tugas. Integritas yang penting sehingga menjadikan customer focus. Bagaimana kita peduli terhadap masyarakat, kebutuhan masyarakat. Bagaimana kita mengembangkan bahwa masyarakat adalah yang utama. Nah, filosofinya dapat dirangkum dalam kalimat sederhana, melayani dari hati, dengan hati, dan tentu saja hati-hati. Selanjutnya adalah era disrupsi digital. Era disrupsi ini tentu saja mengubah cara pemerintah dalam melayani masyarakat. Tidak bisa ditolak. Digitalisasi penting dalam masalah ilmu pemerintahan sekarang ini. Digitalisasi menciptakan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan pelayanan publik. Namun disrupsi juga menimbulkan tantangan baru, seperti resistensi perubahan, kesenjangan, tentu saja kesenjangan literasi digital. Ini yang menjadi masalah. Kemudian etika penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah harusnya mengembangkan strategi inovatif. Antara lain, yang pertama,
perubahan mindset aparatur agar adaptif terhadap teknologi, peningkatan kompetensi digital ASN, kemudian kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat transformasi pelayanan, kemudian pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi layanan publik. Pendekatan-pendekatan semua itu akan menciptakan pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan berbasis kepercayaan. Salah satu aspek penting dalam perbaikan pelayanan publik adalah manajemen komplain. Keluhan masyarakat bukanlah hambatan, melainkan alat refleksi bagi birokrasi untuk memperbaiki kualitas layanan. Melalui manajemen komplain yang baik, pemerintah dapat 1. Mengetahui kelemahan dan pelaksanaan layanan, 2. Memperbaiki proses pelayanan agar lebih cepat, responsif, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Sampara Lukman, pelayanan pemerintahan yang ideal bukanlah yang bebas dari kritik, tetapi yang mampu belajar dari kritik. Pemerintahan yang bermakna lahir dari kepemimpinan yang memiliki nilai dan pelayanan yang berorientasi pada manusia. Hadirin yang saya hormati, ilmu pemerintahan terletak pada kemampuan untuk menyatukan teori, nilai, dan praktik. Paradigma adaptif dan kolaboratif tidak hanya bermakna jika tidak diiringi dengan servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Sebagai salah satu aparatur pemerintahan sipil, saya meyakini bahwa tugas kita bukan hanya menjalankan pemerintah, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan melalui pelayanan, serta pemimpin yang melayani bukanlah pemimpin yang lemah, melainkan pemimpin yang memiliki keberanian untuk mendengarkan, memfasilitasi, dan memberi ruang tumbuh inovasi di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, ilmu pemerintahan memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pengetahuan dan kebijakan. Ia harus terus memperkaya diri melalui penelitian yang berbasis kepada koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Akhirnya, pemerintahan yang adaptif dan melayani bukanlah sekedar cita-cita, melainkan tanggung jawab moral kita semua. Izinkan saya mengutip kembali esensi kepemimpinan yang menginspirasi, bahwa selain itu ilmu pemerintahan bukan hanya bidang akademik, tetapi sumber inspirasi etika dan praktis dalam membangun Indonesia yang lebih adil, inovatif, dan berkeadaban. Dalam konteks pemerintahan, tujuan tertinggi dari kepemimpinan adalah pelayanan. Pemimpin yang besar bukan hanya memerintah, tetapi yang mampu menginspirasi, melayani, dan memberi makna bagi masyarakat. Great leaders inspire action, not by authority, but by purpose. Semoga dengan ilmu pemerintahan yang kami sama-sama kembangkan dan kami pelajari bahwa ilmu pemerintahan ternyata sangat penting untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi sumber moral, untuk menjadi fokus untuk melayani dan memberi makna bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sekarang pembahasan mengenai UP yang saya ajukan sebagai mahasiswa tingkat doktoral. Mudah-mudahan insya Allah semoga ini direstui bahwa UP yang saya bahas adalah mengenai analisa kinerja dinas pariwisata dalam rangka meningkatkan pariwisata pasca perpindahan ibu kota. Latar belakangnya adalah pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur membawa perubahan besar terhadap fungsi dan peran strategis Jakarta. Meski tidak lagi menjadi pusat pemerintahan nasional, Jakarta tetap memiliki potensi ekonomi sosial dan menjadi salah satu sektor andalan dapat menjaga vitalitas ekonomi daerah, memperkuat identitas budaya, serta mendorong inovasi ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, mengapa saya mengambil UP ini adalah karena Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan dalam mengelola, mengembangkan, mempromosikan potensi pariwisata. Nah, ketika hal ini, ketika DKI Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, apa yang bisa Jakarta lakukan untuk menggarap potensi yang mungkin akan menjadi primadona lebih ketika kami sudah tidak lagi menjadi ibu kota sebuah negara. Nah, kinerja dinas ini tidak hanya diukur melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga efektivitas program, kualitas pelayanan publik, kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, serta kemampuan beradaptasi menjadi bahan kenapa analisa ini harus diperlukan untuk
tantangan pasca pemindahan IKN. Nah, berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DKI Jakarta mencapai 1.963.059 orang. Naik lebih dari 100% dibanding tahun 2022. Namun, keberhasilan kuantitatif ini perlu diimbangi dengan kinerja kelembagaan yang berorientasi pada keberlanjutan, daya saing, dan inovasi kebijakan. Dalam teori manajemen kinerja sektor publik, kinerja organisasi pemerintah mencakup 4 dimensi utama. 1. Input, proses, output, outcome. Nah, evaluasi terhadap dinas pariwisata perlu melihat sejauh mana pelaksanaan dan evaluasi program dijalankan secara efektif, sementara itu teori governance dan kolaboratif manajemen menjelaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, masyarakat, akademisi, dan media dalam membangun pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisa kinerja Dinas Pariwisata DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata pasca pemindahan ibu kota dengan memperhatikan efektivitas kebijakan, inovasi program, serta sinergi antara pemangku kepentingan. Identifikasi masalah. 1. Belum optimalnya kinerja kelembagaan Dinas Pariwisata dalam merespon perubahan status Jakarta pasca pemindahan IKN. Yang kedua, terbatasnya inovasi program pariwisata yang berbasis kolaborasi dan keberlanjutan. Dan yang ketiga, kurangnya integritas antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam strategi pengembangan destinasi. Yang keempat, lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja program pariwisata daerah. Yang kelima, tantangan koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan destinasi wisata unggulan di Jakarta. Kemudian ada pembatasan masalah, yaitu fokus penelitian pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta sebagai objek utama. Kemudian periode penelitian meliputi tahun 2022 sampai 2025, yaitu masa transisi pasca pengumuman pemindahan IKN. Kemudian analisa kinerja dibatasi pada dimensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah. Yang keempat, aspek yang dikaji mencakup efektivitas kebijakan, inovasi program, dan kolaborasi antar stakeholder. Yang kelima, penelitian tidak membahas aspek teknis pembangunan IKN. Sama sekali kami tidak membahas teknis pembangunan IKN atau relokasi kelembagaan pemerintah pusat. Jadi kami hanya fokus kepada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian 1.4, rumusan masalah. Yang nomor 1, bagaimana kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dalam mengembangkan pariwisata pasca pemindahan IKN. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas kinerja Dinas Pariwisata dalam meningkatkan daya saing destinasi Jakarta. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan pariwisata Jakarta ke depan. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisa bagaimana kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dalam upaya peningkatan pariwisata pasca pemindahan IKN. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kinerja dinas dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi strategi bagi peningkatan kinerja kelembagaan pariwisata melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif. Kemudian manfaat penelitian, tentu saja memberikan kontribusi dan pengembangan teori kinerja organisasi publik dan governance pariwisata daerah. Kemudian mengintegrasikan konsep sustainable tourism dan peta kolaborasi dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Manfaat praktis tentu saja ini menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pariwisata tempat kami bekerja dalam meningkatkan efektivitas program dan kebijakan, kemudian menjadi referensi bagi pembuat kebijakan daerah dalam merumuskan strategi pariwisata berkelanjutan pasca pemindahan IKN, kemudian memberikan wawasan bagi akademisi dan pelaku industri pariwisata terkait model kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan stakeholder lainnya. Nah, tinjauan pustaka bab 2 yang nomor 21, yang pertama adalah kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah apa yang difokuskan oleh Duyanto merupakan ukuran sejauh mana instansi publik menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan organisasi kinerja. Sektor publik tidak hanya dilihat dari pencapaian output, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan publik yang efektif
efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kemudian ada Sedar Mayanti menambahkan bahwa kinerja instansi pemerintah merupakan hasil dari proses manajerial yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan secara sistematis untuk mencapai sasaran kebijakan. Dalam konteks daerah, kinerja birokrasi sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, sistem pengawasan, dan budaya organisasi. Sementara menurut Osborne dan Gebler, melalui konsep reinventing government menegaskan perlunya pemerintah bersifat wirausaha yang mampu berinovasi memberdayakan masyarakat dan berorientasi pada hasil. Pada pandangan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia yang menekankan transformasi dari sistem administratif ke sistem manajemen kinerja berbasis hasil. Kinerja Dinas Pariwisata dengan demikian tidak hanya dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan atau penerimaan daerah, tapi juga dilihat yang paling penting adalah efektivitas kebijakan. Kita juga mengukur kinerja inovasi program dan tingkat kolaborasi dengan pemangku kepentingan pariwisata. Kemudian kita membahas konsep kinerja dalam perspektif ilmu pemerintahan. Bahwasanya ilmu pemerintahan kinerja memiliki makna yang lebih luas karena terkait langsung dengan legitimasi akuntansi publik. Prof. Fernandes menjelaskan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan refleksi dari efektivitas tata kelola pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pengukuran kinerja harus mencapai 3 aspek utama, yakni administrasi melalui prosesnya, substantif hasilnya, dan ketiga normatif nilai publik. Kemudian ada juga dari Prof. Samara Lukman menekankan bahwa kinerja pemerintahan tidak boleh semata-mata kuantitatif, tetapi juga harus memperhatikan nilai etika, moral, dan kepuasan publik. Kinerja yang berorientasi nilai menjadi tolak ukur bagi organisasi publik yang ingin menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, dalam konteks pariwisata, Bovard dan Loeffler menyebutkan bahwa kinerja lembaga publik harus mampu menghasilkan public value berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Dinas Pariwisata tidak hanya fokus pada indikator ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, lingkungan, yang sejalan dengan prinsip sustainable tourism. Dinas Pariwisata berfungsi sebagai pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kepariwisataan pada tingkat daerah. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tugas pokok dinas meliputi perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan promosi kegiatan pariwisata. Dalam pelaksanaannya, kinerja dinas diukur dari efektivitas kebijakan, koordinasi antar lembaga, serta kemampuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku industri kreatif. Wianto 2017 menggarisbawahi bahwa salah satu indikator utama keberhasilan organisasi publik adalah responsiveness atau kemampuan berespon kebutuhan publik secara cepat dan tepat. Jika Dinas Pariwisata mampu menghasilkan kebijakan inovatif seperti digitalisasi promosi, festival budaya, pengembangan destinasi tematik, maka dapat dikatakan kinerjanya adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Dalam praktek internasional, Den Haag dan Den Haag melalui konsep New Public Service menekankan bahwa pemerintah seharusnya melayani bukan mengendalikan. Artinya, Dinas Pariwisata idealnya berperan sebagai fasilitator yang memberdayakan masyarakat dan pelaku pariwisata, bukan hanya sebagai regulator. Kemudian kita masuk ke tata kelola dan governance pariwisata. Konsep governance menandai perubahan paradigma pemerintahan yang bersifat hierarkis. Sama seperti ilmu pemerintahan yang dari awal yang tadi sebelum kita terangkan bahwa menjadi pola pengelolaan kolaboratif dan partisipatif. Kemudian Osborne menjelaskan bahwa public governance menuntut keterlibatan berbagai aktor, negara, swasta, masyarakat, dan akademisi dalam perumusan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks pariwisata, Nurdin menyebutkan tourism governance sebagai bentuk pengelolaan destinasi yang mengedepankan kolaborasi, koordinasi, dan akuntabilitas lintas sektor. Pola ini sejalan dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan 5 aktor utama: pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas masyarakat, dan media. Dengan demikian, efektivitas governance pariwisata sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan dan
mengelola kepentingannya, dan menciptakan nilai bersama, share value bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, kinerja pariwisata dalam perspektif keberlanjutan. Indikator kinerja pariwisata berkelanjutan mencakup peningkatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata perlu memastikan bahwa setiap program yang dijalankan harus berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek ekologis. Kinerja dinas yang baik akan terjamin dari adanya keseimbangan antara peningkatan kunjungan wisata, partisipasi masyarakat lokal, dan kelestarian sumber daya alam serta budaya. Pendekatan ini selaras dengan prinsip value creation, dan semuanya itu harus diukur. Bagaimana UP saya adalah bagaimana mengukur kinerja dinas pariwisata untuk menunjukkan bagaimana pengukuran setelah pasca undang-undang IKN, bagaimana pariwisata itu menempati keunggulan di daerah khusus Jakarta. Berdasarkan teori kerangka konseptual, dibangun antara hubungan antara kinerja dinas pariwisata sebagai variabel utama yang diukur melalui aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kemudian yang kedua, tata kelola pariwisata atau governance sebagai konteks kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas kinerja. Kemudian mungkin yang paling penting juga adalah mengukur pendekatan strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata Jakarta pasca pembinaan IKN. Dengan kerangka ini, penelitian akan menggunakan pendekatan analisis kinerja publik dari Fernandes tahun 2018 yang menilai keseimbangan antara proses administratif, hasil substantif, dan nilai publik atau public value yang dihasilkan oleh organisasi pemerintah daerah. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan orientasi evaluatif karena bertujuan untuk menganalisa kinerja dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dalam meningkatkan pariwisata pasca pemindahan ibu kota negara. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap proses manajerial, kebijakan, kolaborasi antar pemangku kepentingan yang tidak dapat diselesaikan secara kuantitatif. Menurut Fernandes, sekali lagi, analisa kinerja pemerintahan daerah harus dilakukan melalui pendekatan value-based governance, yaitu menilai sejauh mana organisasi publik menghasilkan nilai bagi masyarakat, public value. Sekali lagi, public value. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan kinerja bukan hanya pada capaian administratif semata, tetapi pada manfaat substantif dan legitimasi moral yang dirasakan oleh publik. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menilai kinerja dinas pariwisata berdasarkan 3 dimensi utama, yakni nomor 1, administratif, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Yang kedua, substantif, meliputi capaian hasil program terhadap tingkatan pariwisata. Yang ketiga, normatif, yaitu nilai etika, nilai dan kemudian akuntabilitas publik yang menjadi dasar tindakan organisasi. Data-data yang kami untuk jadikan pegangan adalah data primer melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat dinas pariwisata, kemudian dengan bagian Bapenda DKI Jakarta, kemudian industri pariwisata, komunitas budaya, dan akademisi pariwisata Jakarta. Data sekunder meliputi dokumen resmi pemerintah, Renstra, kemudian RPJMD, kemudian laporan kinerja tahunan, publikasi BPS, peraturan daerah, serta hasil penelitian dan literatur ilmiah yang relevan. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif berupa narasi, kebijakan, dan dokumen program yang mendukung analisis deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada periode 2025 dengan mempertimbangkan waktu yang memadai untuk pengumpulan data lapangan, wawancara, serta analisis dokumen kinerja tahunan. 2025 kami mulai, insya Allah, Prof. Semoga ini menjadi analisa kinerja yang sudah disetujui oleh Prof. dan kampus. Semoga ini disetujui sehingga bismillah ini menjadi tugas disertasi kami selaku mahasiswa di STPDN. Kemudian teknik pengumpulan datanya yang kami lakukan adalah wawancara mendalam, in-depth interview,
dilakukan secara semi terstruktur, kemudian melalui observasi, kemudian melalui dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang kami lakukan melalui reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validasi data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode DESIT, membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi agar diperoleh temuan yang kredibel. Nah, ini adalah indikator analisis kinerja berdasarkan model PROF, menguraikan kinerja pemerintahan dalam 3 dimensi utama, masing-masing dengan indikator analisis sebagai berikut. Ada dimensi administrasi berupa perencanaan program, kemudian yang B implementasi dan koordinasi, kemudian yang C pengawasan dan evaluasi, kemudian substantifnya dampak program terhadap peningkatan wisatawan, kemudian inovasi pengembangan produk wisata dan kolaborasi lintas sektor, menilai kontribusi nyata terhadap pertumbuhan sektor pariwisata dan pemberdayaan ekonomi kreatif, kemudian yang normatif, transparansi dan akuntabilitas, kepuasan publik, dan nilai etika dan moral. Keabsahan data mudah-mudahan kami lakukan melalui credibility, transferability, defendability, confirmability. Itu yang kami lakukan untuk menjaga keabsahan data. Demikian yang kami sampaikan. Semoga upaya penelitian ini akan kami upayakan supaya ini menjadi diterima dan menjadi tugas akhir kami supaya ini menjadi selesai dan menjadi paripurna sebagai mahasiswa di STPN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.